Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati, Banda Aceh. Kaum muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM Banda Aceh, pendengar radio Alkan 106,1 Kota Langsa dan sekitarnya, pendengar radio As-Sunnah 91,4 Takengon. Senang sekali saya masih bisa menyapa para pendengar di mana saja berada. Edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 19 Zulkaadah 1441 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2020 Masehi. Saya Safarudin Gayu akan memandu acara kajian kesehatan sore hari ini bersama narasumber kita, Dr. Azharuddin, spesialis ortopedi konsultan spine, Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pendengar radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon. Alhamdulillah, di hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beraktivitas walaupun kondisi di saat ini ya sama-sama kita tahu kita lagi dalam kondisi wabah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bahas di sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Pendengar rahimakumullah, tema pembahasan kita di sore hari ini adalah peran masyarakat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Program kajian kesehatan ini disiarkan 3 radio, dokter. Yaitu Radio Syiar Tauhid Banda Aceh, Radio Alkan Langsa, Radio As-Sunnah Takengon. Insya Allah nanti di akhir acara kita akan membuka sesi tanya jawab bagi para pendengar di mana saja berada. Silakan kirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0852 1414 2314. Baiklah, dokter. Ya. Apa kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih, dokter, di sela-sela kesibukannya untuk masih bisa bergabung bersama kami di studio. Dokter, kita kan sudah sama-sama tahu nih ya, mulai dari bulan Maret ya di Indonesia kan sudah mulai heboh COVID-19. Ya, tentunya sampai sekarang masih banyak kasus-kasus yang terus bertambah. Ini mungkin perlu penjelasan kepada masyarakat, dokter. Ya kan? Apa itu virus corona? Ya. Sebagian kan masih abai, seolah-olah virus corona itu tidak ada bendanya gitu ya. Atau memang banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hal yang demikian. Ya. Nah, ini perlu penjelasan mungkin dari dokter. Ini kira-kira gimana, dokter? Apa itu virus corona, dokter? Ya, jadi sebenarnya kan bukan tanpa sebab diberi nama corona. Iya. Corona itu adalah mahkota. Jadi kalau kita lihat dengan sekarang banyak di poster, brosur seperti apa bentuk dari corona itu. Jadi dia itu bulat, kemudian itu ada mahkota-mahkotanya, sehingga disebutlah dia corona ya. Jadi itu namanya corona ya. Ya. Apa perbedaan corona dengan COVID-19, dokter? Oke. Jadi sebenarnya corona ini dia itu dikenal itu sejak kita mendengar istilah itu SARS dulu pada tahun 2003. Betul. Kemudian ada MERS, Middle East yang memang yang awalnya SARS itu flu burung, kemudian yang MERS itu adalah flu dari unta yang dulu kan dari Middle East, dari Arab Saudi, dari itu ya. Sekarang yang ketiga ini COVID-19. Jadi COVID-19 ini yang kalau bahasa saya sebutkan ini yang tercanggih dia. Jadi 2 saudaranya yang sebelumnya itu cepat sekali gagal dia. Tidak seheboh sekarang ya. Jadi sama-sama turunan dari corona. Makanya sekarang si COVID-19 ini dia
masih dari kelompok yang sama, cuma strainnya, jenisnya memang dia yang berbeda ya. Kalau memang disebut asal muasalnya ini awal-awalnya itu zoonosis, artinya itu dari hewan. Ada yang diduga memang hewan bisa dari ular, bisa dari kelelawar, kemudian ada yang dari burung, dari lain-lain dan macam-macam. Dulunya itu tertular dari hewan ke hewan. Setelah menular itu dari hewan ke manusia, maka itu menjadi persoalan bagi ya sekarang kita lihat si COVID-19 ini begitu generasinya itu lebih canggih dari 2 generasi corona sebelumnya, yaitu SARS dan MERS ya. Itu penyebarannya dokter? Itu kan apakah ada persamaan dengan virus sebelumnya atau memang ini lebih cepat dokter? Iya. Dulu diyakini penyebaran dari virus ini ada yang melalui seperti virus flu, influenza ya. Kalau misalnya penyebaran melalui udara seperti pada ada orang pilek kemudian di dalam ruangan yang sama atau di dalam kerumunan yang sama halnya misalnya orang yang umroh, orang yang berhaji, kemudian kita dari komunitas manusia yang sangat padat, rata-rata orang flu, pilek, batuk, itu juga penularannya demikian. Sekarang si COVID-19 ini ada yang membuat para pakar atau ahli-ahli di dunia juga kebingungan. Yang pertama adalah di awal-awal pada bulan Maret ini dikatakan, diyakini virus COVID-19 ini penyebarannya itu melalui droplet. Droplet itu artinya kalau ada orang batuk, bersin, kalau ada orang di depannya, maka percikan cairan dari itu adalah yang cara menyebarkan dari virus COVID-19. Sekarang kita baru tahu semuanya pada hari Kamis kemarin tanggal 9 Juli WHO mendeklar kembali atas desakan artinya surat terbuka dari 239 ilmuwan dunia dari 32 negara yang menyatakan, wahai WHO, kami ragu kalau dikatakan penyebaran dari COVID-19 ini hanya dengan droplet. Kami sepakat kembali bahwa itu airborne. Airborne itu artinya memang dia melayang-layang di udara sampai 8 jam. Katakanlah misalnya ada orang yang tanpa gejala yang membawa COVID-19 di dalam ruangan yang tertutup, ventilasinya kurang baik, dia 8 jam itu masih melayang-layang. Masih aktif. Masih aktif. Ya, ini yang menjadi konsen kita. Kenapa misalnya kita yakini kebenarannya, seorang petugas medis pun yang memang sangat berhati-hati, mungkin paparan di dalam satu ruangan meskipun juga memakai dengan pelindung diri, tapi masih bisa terinfeksi. Jadi ini kebaruannya adalah sejak Kamis tanggal 9 Juli kemarin itu disebutkan kemungkinan dua-dua cara dia. Droplet dan airborne. Percikan langsung dan juga dia yang masih di dalam udara, di dalam partikel-partikel kecil yang nggak bisa kita lihat. Kalau demikian penyebarannya dokter tentunya kan ya ekstra hati-hati semua pihak dokter ya. Jika memiliki gejala COVID-19, apa yang harus dilakukan dan kapan saatnya harus mencari pertolongan medis dokter? Iya. Kita awal-awal itu mengenal gejala dari COVID-19 ini adalah ada demam, betul. Ada batuk, pilek, sakit tenggorokan, kadang kalau agak berat sesak nafas. Sekarang dia lebih bervariasi gejalanya. Kadang-kadang dia nggak ada demam. Nggak ada demam, nggak ada gejala-gejala infeksi saluran nafas atas. Makanya saya bilang si COVID-19 ini sangat cerdik untuk lolos dari katakanlah kalau ini sekarang kita kalau mengandalkan semata-mata dari pemeriksaan suhu mungkin bisa kecele kita. Bisa lewat. Nanti orang bisa lewat, bisa lolos ya. Jadi kalau memang ada gejala-gejala klasik yang seperti saya sebutkan tadi, tentunya sekarang fasilitas kesehatan yang terdekat tentunya misalnya di puskesmas. Itu rata-rata semua dokter puskesmas itu sudah mendapat pelatihan, sudah mendapat ilmu yang update terhadap penanganan dari gejala-gejala dari COVID-19. Apalagi kalau sekarang itu selalu ada kata kunci ya. Ada gejala demikian, apakah ada bepergian dari zona-zona memang yang memang banyak sehingga itu dikaitkan seperti itu ya. Meskipun kadang-kadang banyak juga yang lolos.
Ada seorang kasir dia nggak kemana-mana. Ada seorang penjual sayur dia nggak kemana-mana, tapi kenapa positif? Tetap juga Tetapi dia mendapatkan dari orang lain. Tapi pertanyaan tadi adalah apabila ada gejala-gejala curiga, ada flu, batuk, pilek, ada perjalanan dari daerah merah, silahkan ke dokter yang terdekat yang mungkin didapatkan. Apalagi dengan gejala-gejala demikian, semuanya bebas biaya. Termasuk nanti misalnya harus dilakukan pemeriksaan rapid test, pemeriksaan swab, harus diberikan obat-obatan. Semua yang terkait dengan COVID adalah tidak berbayar. Ini jadi masalah juga sebenarnya dokter. Banyak orang pulang dari daerah merah, tetapi terkadang tidak jujur menyatakan diri bahwa pulang dari situ. Ini kan masalah juga dokter ya. Sehingga terkadang ya bisa menyebabkan orang lain juga tertular gitu ya. Kalau demikian dokter, bagaimana cara COVID ini menyebar dokter ya? Sehingga apakah bisa dari barang-barang yang misalnya saya di rumah saja ini, tapi kadang walaupun di rumah kan pakai datang ke rumah, misalnya saya pesan online. Apakah benda ini, virus ini bisa menempel di barang yang dibawa dokter? Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, kalau ada percikan katakanlah di meja, ada percikan di gagang pintu, ada percikan di tempat-tempat umum ya, di wastafel, itu sangat mungkin katakanlah percikan itu ada, kemudian kita sentuh ya, kemudian kita menyentuh mulut, hidung atau mata. Makanya kenapa sekarang yang disebut dengan kita menjaga yang kita tidak tahu. Jangan-jangan meja ini disentuh oleh orang yang ada gejalanya ini, kita menyentuh itu. Bukan misalnya nggak pernah kita sentuh, tetapi ada lanjutannya. Lanjutannya artinya sekarang kita harus beranggapan kalau sudah menyentuh benda-benda yang patut kita duga disentuh oleh orang lain, makanya kenapa ada lanjutannya, harus sering dengan cuci tangan dengan air mengalir, pakai sabun. Karena itu virus itu dia akan mati ya katakanlah dengan menggunakan dengan cara yang tidak susah. Apabila kita memang susah untuk mendapatkan air mengalir atau sabun kan dengan hand sanitizer, pokoknya tidak ada katakanlah kita harus menyentuh sesuatu, ambil makanan kita makan. Ya, kemudian tanpa mencuci tangan dengan bersih kita memegang-megang hidung, menggaruk-garuk mata, itu juga sangat berpotensi. Jadi kalau ditanya apakah ada potensi dari benda-benda itu, ada potensi untuk bahwa di situ juga ada virus ya. Tentunya memang dia juga ada batas waktu ya. Mungkin ada tempat dia lengket, tetapi memang suasana ruangannya ventilasi bagus, dia juga tidak akan bertahan lama di sana. Itu durasi bertahannya kira-kira dokter? Kalau disebut itu sekitar 3 sampai 8 jam. 3 sampai 8 jam. Dokter, kita kan tidak mengetahui secara pasti ya siapa saja yang terinfeksi COVID dokter. Bagaimana cara kita melindungi diri kita dokter? Kita kan berinteraksi ini kan ke pasar kemana gitu. Ya, jadi sekarang selalu disebutkan jaga protokol kesehatan dengan betul. Disebutkan maskermu itu bisa melindungi dirimu dan bisa melindungi orang lain. Itu disebut bahasa sederhana. Dimulai dengan adalah menggunakan masker. Dikatakan adalah masker kalau untuk dokter atau tenaga medis maka menggunakan masker bedah. Ini seperti yang saya gunakan ini masker bedah. Sedangkan untuk masyarakat umum yang katakanlah bepergian segala macam cukup dengan masker kain. Itu dikatakan masker kain itu bisa untuk menghambat virus itu sekitar 70% lebih ya. Artinya sangat berguna untuk menggunakan masker. Ya, jadi masker itu dikatakan salah satu yang memang kemanapun kita ya keluar, kemudian di dalam ruangan juga yang ada banyak juga orang lain itu juga dianjurkan kita menggunakan masker. Masker dikatakan yang benar adalah menggunakan itu setiap 4 jam. Kalau masker kain itu harus dicuci. Artinya kalau sekarang gaya hidup baru itu kita seseorang sama seperti punya kaos kaki, sama seperti punya pakaian dalam, mungkin sehari itu ada 2-3 masker yang memang kita bawa. Setiap 4 jam mungkin kita ganti, kita bungkus dengan baik, kita pakai yang baru, katakanlah nanti ketika kita pulang, kita cuci, besok kita pakai lagi. Karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, itu yang disebut dengan new normal. Jadi artinya bukan sesuatu yang kita menganggap sudah normal kembali, tetapi bagaimana kita membiasakan diri untuk menggunakan masker dengan benar. Yang berikut adalah juga untuk menghindari itu, cuci tangan, ya, kemudian jaga jarak.
Jaga jarak itu kenapa demikian? Itu 1 meter itu kalau orang bicara itu 1 meter itu masih bisa. Masih bisa. Kalau kita lihat analoginya ini kalau ada senter, saya menyenter di ruang yang agak gelap. Itu ada yang melayang-layang partikel-partikel kecil. Ya. Jadi yang disebut tadi dia melayang di udara itu orang berbicara, ya. Orang menarik nafas, mengeluarkan nafas itu yang disebut dengan aerosol. Aerosol itu yang memang diyakini virus itu juga menyebarnya dengan demikian. Makanya dengan masker yang bisa siapapun bisa melakukan itu sudah 70% itu dianggap itu bisa untuk melindungi diri sendiri dan juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Banyak informasi beredar dokter ya di masyarakat. Ini sangat mengganggu sekali sebenarnya. Ada yang menganggap virus ini mitos. Ya kan, dengan berbagai informasi yang dia dapat. Kemudian ada juga yang ketika pulang dari luar daerah tidak mau di rapid test. Katanya kalau di rapid test itu yang memasukkan virus itu katanya dokter. Bukan memeriksa bahwa kita udah ada virus, tapi memasukkan virus itu. Ini yang beredar di masyarakat, sehingga terkadang masyarakat itu kan abai terhadap protokol kesehatan. Dokter itu, dokter bagaimana? Iya, yang pertama masyarakat kan harus memahami yang paling penting adalah memang iqra, membaca. Iya, betul. Membaca, mendengar segala sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Nah, jadi kalau kita misalnya ragu terhadap sesuatu, apapun masalah, tanyakan pada ahlinya. Masalah agama, tanyakan pada ahli agama. Masalah medis, tanyakan pada ahli medis yang memang mereka hidupnya memang sehari-hari mendalami masalah itu. Kembali yang dikatakan apakah memang itu rekayasa atau apa segala macam, itu sesuatu yang sudah dijawab. Ya, seorang presiden yang di negara besar terkenal pun dia pernah mengeluarkan statement unbelievable, nggak percaya dia, jangan-jangan nih rekayasa ini. Rekayasanya dalam artian yang dia pikir ini adalah yang dikembangkan di laboratorium, kemudian ada terjadi kecelakaan, kemudian dia menyebar. Ternyata itu tidak benar sama sekali. Bahwa virus COVID-19 itu nyata adanya, ya. Dan itu sekarang di era globalisasi tidak ada yang bisa menutup-nutupi itu. Yang benar adalah pasti benar, kemudian yang salah juga dikatakan salah. Kemudian terkait tadi dengan statement dikatakan jangan mau di rapid test, nanti dimasukkan katakanlah virusnya kemudian positif. Rapid test kalau memang diketahui adalah bukan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang. Justru misalnya dengan jarum suntik yang steril, dengan alat untuk mengambil darah yang steril, ketika keluar beberapa tetesan darah itulah yang memang diperiksa. Jadi tidak ada yang dimasukkan sesuatu ke dalam badan orang. Nah, jadi macam-macam memang teknik rapid test itu, ada yang ngambil darah di lipat siku, ada yang memang di ujung jari. Tetapi tidak ada apapun yang dimasukkan ke dalam, yang ada adalah darah yang keluar itu yang diperiksa. Jadi tidak memasukkan sesuatu ke dalam tubuh orang. Ya, dengan demikian para pendengar di mana saja berada, kita harus selektif menerima informasi apa yang kita baca dan apa yang kita dengar. Ya, usahakan kita mendapat informasi dari ahlinya. Baik dokter, selanjutnya rata-rata yang terdampar COVID-19 ini dokter kan pada usia 35 ke atas gitu ya. Anak-anak jarang kita dengar informasi. Apakah dengan demikian bahwa anak itu aman dari infeksi COVID-19 dokter? Ya, ini yang terbanyak memang benar pada usia 35 sampai usia lanjut. Tetapi kita baru dapat info di Indonesia lebih dari 500 adalah pada anak-anak. Ya. Yang kita patut bersyukur anak-anak itu memang belum didapatkan yang gejalanya yang parah gitu. Karena kalau kita lihat gejala klinis yang dirawat di rumah sakit ada 3, yang ringan, sedang, berat. Ya, umumnya pada anak-anak mungkin karena daya tahan juga masih kuat. Tetapi 500-an lebih itu sudah ada pada anak-anak. Jadi anak-anak juga menular dan di bisa Indonesia dokter ya? Di manusia. Jadi anak-anak itu tertular dan juga bisa menularkan pada orang yang lain. Bukan berarti anak-anak akan aman, tetapi justru kita harus melindungi anak-anak juga memang pada kelompok rentan dia ya, yang harus kita lindungi. Jadi akan terinfeksi juga, akan terkena juga virus corona pada anak-anak. Iya. Baiklah para pendengar di mana saja berada, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan silakan kirimkan ke 0852 1414 2314 via SMS ataupun WhatsApp. Dokter, selanjutnya dokter.
Kegiatan dan mobilitas masyarakat saat ini kan mulai padat nih dokter. Di pasar, di rumah sakit juga sudah mulai padat. Banyak masyarakat mengabaikan protokol kesehatan dokter. Ini bagaimana nasihat dokter ini pada yang aktivitasnya tinggi gitu dokter ya? Iya, jadi kalau kita lihat sekarang, apakah masyarakat menyadari tidak? Misalnya bagaimana dalam sejak bulan Januari lah kalau saya sebutkan. Kalau di Wuhan itu kan dia sejak Desember. Di Indonesia itu sejak Maret. Ya. Dulu nggak ada yang percaya atau nggak menganggap hanya kan sebentar ini kan hilang. Sekarang tahu tidak bahwa bagaimana terjadi resesi ekonomi yang belum pernah terjadi 100 tahun ini. Jadi harapan kita pada masyarakat itu kalau kita semuanya tidak mau berpartisipasi, seberapa sih daya tahan negara kita, kekuatan ekonomi. Sekarang yang terdampak itu bukan hanya kesehatan, ekonomi, sosial, ya segala macam terdampak. Sadar nggak kita misalnya sekarang kita nggak bisa umroh, nggak bisa menjalankan ibadah haji, ya nggak bisa kalau memang sekarang ada tiket gratis ke luar negeri, mikir dulu orang berani nggak ke sana misalnya. Bukankah dunia, akankah seseorang itu nggak memikirkan dampak ini akan membiarkan selama apa? Jadi yang kita inginkan masyarakat ini mau tahu sekarang di dalam perkembangan, karena memang yang namanya pandemik itu nggak boleh kita berasumsi kenapa berubah-berubah ini decisionnya pemerintah, kenapa berubah hari ini berubah besok berubah, karena memang sangat dinamis. Belum ada pandemik yang seberat ini yang dalam 100 tahun ini. Ya bagaimana pola sifat dari si COVID-19 ini. Jadi dia begitu cerdik ya, yang orang memperkirakan hanya sebentar kan selesai. Justru sekarang kalau kita lihat angka yang saat ini kan sudah lebih hampir 13 juta yang positif ya. Yang meninggalnya itu nyaris 530.000 ya, itu dalam kurun hanya 6 bulan seperti itu. Jadi kalau yang masyarakat masih abai ya, masih abai tidak mau atau masih ragu, jangan-jangan ini nggak ada, atau ada lagi yang lebih, kalau saya biasanya suka memakai bahasa yang lebih keras, tidak cukup lagi mengatakan bahwa saya itu nggak takut dengan COVID-19, saya kebal, saya sehat, saya kuat. Itu nggak cukup lagi. Kenapa demikian? Bahwa yang menyatakan dirinya itu kuat, kemudian tidak akan terkena, justru bisa berpotensi itu untuk membunuh orang lain. Nah, jadi yang kita minta adalah mana kesalehan sosialnya di situ. Ya, kalau memang dia ingin ikut berpartisipasi, maka patuh pada protokol kesehatan. Kalau tidak, misalnya nanti di daerah lain, di negara lain sudah tenang. Ya, kita mulai jadi terus nggak habis-habis kayak gelombang begitu. Tetapi apabila memang dipatuhi dengan protokol kesehatan dengan benar, mudah-mudahan virusnya itu juga lama-lama dia makin melemah. Karena yang diinginkan oleh virus itu medianya adalah manusia ya. Kalau misalnya demam berdarah atau memang malaria, itu kan nyamuk yang bawa. Kita bisa membunuh nyamuk. Sekarang kan manusia, kita nggak bisa membunuh manusia, apalagi dia berada pada manusia yang sehat. Dan manusia yang sehat itu batat atau tunggang atau tidak mau mendengarkan, masih ada upaya-upaya itu masih abai. Jadi yang kita inginkan pada masyarakat, mari kita sama-sama untuk mau berpartisipasi. Mari kita berada di garda depan di dalam mematuhi aturan-aturan ini, karena dianggap oleh WHO dan semuanya, kalau memang kita patuh, akhirnya virus itu dia lemah. Artinya daya tular pindah dari satu orang ke orang lain juga menjadi lebih minimal. Contohnya kenapa masih diajak, kenapa kita harus jaga jarak, kenapa harus social distancing, acara-acara kerumunan yang nggak begitu perlu, janganlah kita misalnya pergi ke situ. Tujuannya itu misalnya tidak ada maksud lain melarang-larang orang, tetapi kita menginginkan kembali bahwa dunia ini seperti yang kita lihat ini sebelum Januari ini, balik kembali. Tapi kalau kita nggak mau patuh seperti ini, kan semuanya nggak ada ininya. Tiba-tiba seperti saya sebutkan tadi, di satu provinsi lain sedang tinggi-tingginya, meskipun kita sepertinya tidak cepat angka-angka yang signifikan. Tetapi ini juga menjadi perhatian kita semua. Dokter, mungkin bisa ditegaskan kembali tentang OTG dokter, kan belum nggak semua orang tahu nih istilah seperti itu. Kalau kita di perkotaan mungkin tahu lah, mungkin di. Jadi kita bisa lihat yang dimaksud dengan OTG adalah orang yang tanpa gejala.
Misalnya seseorang atau tenaga medis, paramedis atau orang awam terpapar dengan orang yang memang positif corona. Iya. Sudah diperiksa, mungkin positif juga, tapi dia nggak ada gejala, bisa main bola, sehat semuanya. Itu yang kita sebut dengan OTG. Bagaimana kita tahu? Karena memang sudah diperiksa, apakah dengan rapid test atau dengan swab, ya, diperiksa, kemudian ketemu virusnya dinyatakan positif. Tetapi orangnya tidak bergejala. Apabila OTG itu tidak diobatin, itu sama dengan kita sudah tahu ada harimau, kita nggak masukkan dulu dia ke kandangnya, itu kan dia menjadi ganas, akan menerkam yang lain. Begitu juga kalau memang dia sudah jinak, itu tidak akan menerkam yang lain. Jadi analoginya OTG ini adalah punya potensi untuk membahayakan orang lain, terutama adalah yang paling dikhawatirkan adalah pada orang-orang yang usia lanjut. Usia lanjut kan biasanya imunitas daya tahannya itu lemah, ya. Nah, ini yang paling disukai oleh virus itu. Yang bawa biasanya juga OTG. Jadi kalau kita dengar beberapa yang terakhir dalam beberapa hari ini, ya, yang di Penayung itu, dia nggak kemana-mana. Dia di apa namanya, tidak ada keluar kota yang positif itu. Yang keluar kota adalah anaknya. Anaknya pulang ke rumah membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itulah dia sebagai OTG, dia merasa sehat, tetapi dia tidak curiga bahwa dirinya sudah, padahal kita kalau memang semuanya peduli, hati-hati kalau memang sekarang provinsi mana sih yang nggak ada itu, apalagi yang memang lagi banyak-banyaknya. Jadi kita perlu hati-hati sekali, itu yang dimaksud dengan OTG. Dia memang ada terinfeksi virus corona, membawa virus di dalam tubuhnya, tapi tidak bergejala. Orang tanpa gejala. Jika demikian dokter, apakah perlu dilakukan tes massal atau pemeriksaan dengan sadar diri, yang memeriksakan diri dokter? Iya, ya, terutama adalah sekarang kan sudah ada disebut protokol, misalnya mau naik pesawat. Misalnya itu dipersyaratkan untuk melihat apakah ada terinfeksi atau tidak, itu diperiksa dengan rapid test. Rapid test kalau sebelumnya 3 hari berlakunya, sekarang adalah 2 minggu. Untuk apa? Itu adalah untuk melihat negatif atau reaktif. Apabila pada rapid test itu memang reaktif, itu diharuskan memeriksa dengan swab kembali. Jadi rapid test atau swab sebenarnya dianjurkan sebanyak mungkin yang mampu kita lakukan. Sehingga kita tahu bahwa ada mapping, ya, ada kira-kira di dalam satu desa itu, dalam satu kecamatan itu, dalam satu kabupaten itu, atau dalam satu klaster sekelompok itu seperti apa di situ, ada tidak? Jadi dengan ada ini kita bisa tahu bahwa seseorang atau sekelompok atau wilayahnya ini bisa terdeteksi dengan lebih cepat. Jadi sangat dianjurkan demikian. Itu yang kepentingan, misalnya sejauh mana kesanggupan, ya, kesanggupan baik SDM-nya atau infrastruktur yang lain. Jadi rapid test itu memang penting untuk dilakukan. Ditahan dulu dokter, ya. Kita jeda sesaat, setelah itu akan kita lanjutkan kembali. Bagi para pendengar di manapun Anda berada, silakan kirimkan pertanyaan ke 0852 1414 2314. Insya Allah akan kita kembali sesaat lagi. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merduati Banda Aceh, sahabat pendengar Radio Syiar Aceh 96,1 FM, Radio As-Sunnah dan Radio Al-Kan Langsa. Kembali kita lanjutkan pembicaraan kita. Bagi para pendengar yang baru bergabung, adapun pembahasan kita di sore hari ini adalah peran masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dokter, kita lanjutkan kembali. Baik. Dokter, dari hasil rilis pemerintah, di beberapa provinsi masih cukup tinggi angka positif, dokter. Yang terpapar semakin banyak gitu ya. Bagaimana dengan provinsi Aceh, dokter? Iya, jadi kalau kita lihat provinsi Aceh sampai saat ini hari ini belum ada yang dirilis terbaru. Sebenarnya ada tambahan juga hari ini. Jadi di Aceh sampai hari ini sudah 99 yang positif. 99, dokter. 99. Jadi dalam 2 minggu ini meningkat 3 kali lipat. Masya Allah. Kalau sebelumnya itu pada angka 20, itu hampir 2 bulan bertahan di angka 20 orang, tetapi di dalam minggu-minggu terakhir ini hampir tembus 100 kita, di 99 sudah. Ya. Jadi ini kita lihat bahwa
nyata adanya ya, bahwa kalau kita abai terhadap hal-hal yang dianjurkan, apalagi kita berada dengan provinsi tetangga yang memang merah, sangat merah, dan bepergian misalnya yang ke Medan atau ke tempat-tempat lain dan sampai di sana juga tidak mengikuti protokol kesehatan, kemudian pulang kemari ke daerah Aceh, ini yang mengkhawatirkan kita semuanya. Iya. Dokter, ini kan banyak masyarakat mungkin salah paham ya. Apa ini maksud dengan new normal, dokter? Iya, jadi new normal itu ini penting sekali masyarakat memahami. Sekarang kan kita mendengar, membaca semuanya bahwa dikatakan pandemik itu belum reda, malah disebutkan malah belum mencapai puncak yang kedua. Jadi betapa mengkhawatirkan kita apabila orang salah memaknai new normal. New normal yang dimaksud adalah di satu sisi manusia ini adalah makhluk yang sangat aktif. Makhluk yang sangat sempurna, yang sangat kompleks aktivitasnya. Seseorang katakanlah diminta di rumah 2 minggu saja. Kalau punya bekal, tapi kalau tidak punya bekal, mungkin dia bisa bilang, saya lebih bagus memilih mati dibanding dengan mati kelaparan di rumah, nggak bisa mencari rezeki. Yang dimaksud dengan new normal ini adalah kita bisa beraktivitas kembali dengan cara-cara yang baru. Cara yang baru artinya bukan sudah mendekati normal seperti sebelum COVID. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah dalam suasana pandemik, dalam suasana tidak pasti ini, supaya manusia tidak lapar bisa mencari rezeki, bisa membuka usaha, bisa belajar, bisa bepergian. Yang diminta itu kita adalah betul-betul patuh pada tatanan baru, pada aturan-aturan baru. Itu new normal yang dimaksud dengan new normal itu. Artinya jangan berpikir kita kan hijau, kita kan kuning, nih sebentar lagi hijau, ini sudah hijau, kan udah hampir normal kita ini. Jadi bukan hampir normal seperti itu ya. Jadi penting sekali yang dimaksud dengan apa yang harus dilakukan dalam new normal itu, kita betul-betul tidak boleh hanya sebagai formalitas saja, misalnya protokol kesehatan. Ada orang misalnya memakai masker, dia masker disakuin aja atau di lehernya saja. Padahal ada berinteraksi dengan yang lain, tapi dia tidak menggunakan masker. Nanti daripada ditegur, memakainya hanya basa-basi saja. Itu yang keliru. Jadi pada new normal itu adalah betul-betul harus mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak, menjaga kesehatan, daya tahan tubuh yang kuat, kemudian meminimalisir berinteraksi, bepergian yang tidak perlu. Itu yang dimaksud dengan new normal. Ya, jadi betul-betul kita berharap bisa beraktivitas di dalam kondisi pandemik ini. Ya, ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi bukan kita bahwa sudah mau normal, bukan seperti itu, tetapi adalah tatanan hidup baru, bagaimana kita supaya tidak terkurung di rumah dan kita bisa beraktivitas, tetapi adalah yang sangat perlu saja. Kalau nggak perlu itu jangan pergi. Inilah yang new normal itu. Bukan dibilang ini nggak apa-apa, kan kita buat pesta, kita buat kumpul-kumpul lagi lah, sudah lama nggak ketemu. Ini bukan yang dimaksud dengan new normal itu. Berarti protokol kesehatannya mestinya harus diketatkan kembali. Diketatkan dengan secara betul-betul, bukan formalitas, tetapi adalah itu yang disebutkan kalau kita mau peduli baik untuk daerah kita, untuk negara kita, dan kita bisa bepergian ke tempat lain, ke provinsi lain, ke negeri lain, adalah mari sama-sama kita berperan. Ini adalah bukan persoalan kesehatan semata, tetapi adalah persoalan ekonomi, betapa dalamnya kita resesi, yang kemudian juga persoalan sosial, bagaimana kita harus menjaga itu. Di dalam new normal ini kita harus rela, contohnya di rumah sakit. Kenapa nggak boleh ada jam besok lagi sekarang? Itu kan social distancing. Kalau memang dia ada familinya yang sakit, teman dekatnya yang sakit, silahkan aja video call, telepon. Itulah yang dimaksud dengan social distancing. Ya, berjabat tangan yang biasanya kita sesuatu yang sering kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan jaga jarak, dengan social distancing. Cukup dengan memberi rasa hormat, orang juga tahu tidak akan tersinggung kenapa kita tidak salaman, karena itu adalah untuk menyelamatkan kita. Itu yang dimaksud dengan new normal. Mau menerima tatanan-tatanan baru di dalam kehidupan kita yang sebelumnya itu kita nggak pikirkan. Ketemu dengan guru, dengan apa namanya yang orang kita hormati, rasanya kalau kita tidak salaman itu dianggap sombong atau malah kualat dianggap. Tetapi pada new normal kita harus betul-betul itu harus bisa terima. Menetapkan itu, dokter ya. Dokter, pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit yang Bapak pimpin, Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, presentasi kesembuhannya cukup baik, dokter.
Ini patut disyukuri. Pesan Bapak untuk tim medis, dokter. Ya, yang pertama adalah kita sangat mengapresiasi ya tim medis kita ini. Sejak awal memang kita membentuk gugus tugas. Gugus tugas itu mulai dari nasional, kemudian provinsi, kabupaten kota. Khususnya di Rumah Sakit Zainul Abidin kita juga ada gugus tugas dalam mengenai COVID. Kita membentuk tim inti. Ya katakanlah kalau memang dalam penanganan COVID itu ada yang bertanya, itu dokter apa saja yang terlibat di dalamnya itu. Biasanya adalah yang terlibat karena memang si COVID-19 itu dulu awal-awalnya adalah gejala saluran pernapasan. Maka dokter, kalau ada pilihan dokter yang utama yang terlibat itu adalah dokter ahli paru-paru. Apabila memang tidak ada dokter ahli paru-paru, maka ada dokter ahli penyakit dalam. Sedangkan di Rumah Sakit Zainul Abidin kita punya semua. Dokter ahli paru-paru ada, ahli penyakit dalam ada, kemudian ahli mikrobiologi yang ahli virus itu ada, ahli ronsen yang memang nanti melakukan ronsen segala macam, kemudian ahli laboratorium semuanya ada. Jadi di dalam bekerja di dalam tim, kemudian juga tenaga-tenaga paramedis terlatih. Karena mereka juga terlatih dengan penyakit-penyakit new emerging dan emerging disease. Makanya disebut dengan ada ruang rawat, ada RICU, ada PINIRE yang kita dengar itu adalah memang ruang-ruang tertentu yang khusus untuk merawat pasien-pasien dengan infeksi yang emerging. Artinya itu baru kita kenal dengan sifat-sifatnya yang memang berubah-ubah. Jadi di Rumah Sakit Zainul Abidin kita bersyukur bahwa angka kesembuhan yang kita rawat cukup tinggi. Ini adalah semuanya karena partisipasi semuanya, kepedulian ya, melayani dengan baik, dan juga pasien juga patuh terhadap apa yang memang protokol terhadap pengobatan yang kita berikan ya. Baiklah dokter, kita sepertinya sudah masuk ke sesi tanya jawab dokter ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Bagi para pendengar di mana saja berada, silakan kirimkan pertanyaan ke nomor 0852 1414 2314. Dokter, kita jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan dari Umur Rukaiyah di Malaysia, dokter. Pertanyaannya, kalau kita sedang sakit, benarkah bagian masker yang berwarna biru itu diletakkan di bagian dalam, sementara bagian putihnya di luar? Ya, jadi itu sudah banyak juga di media sosial dan secara medis, secara ahli-ahli menjawab itu keliru. Jadi yang benar memang penggunaannya yang memang putih bagian dalam, sedangkan bagian luarnya ini memang sesuai, dia ada yang biru, ada yang hijau. Tetapi memang yang netral itu adalah memang bagian dalam. Karena bahannya juga memang sudah ditaruh sedemikian rupa. Berarti tidak ada hubungannya, dokter? Enggak ada hubungan. Jadi bukan misalnya dengan kita balik dia daya proteksinya akan berbeda. Disebutkan adalah masker kain saja itu bisa memproteksi sampai 70% lebih dari virus. Kalau masker medis yang seperti saya pakai ini masker bedah, ini itu masker bedah. Itu mungkin bisa sampai 80-90%. Ada masker N95 itu lebih tebal lagi, itu khusus bagi tenaga medis yang melakukan tindakan pada pasien yang beresiko itu ininya. Tetapi pertanyaan tadi adalah yang benar adalah memang putihnya di dalam, sedangkan yang berwarnanya memang sebelah luar, karena memang dia sudah sedemikian rupa ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari warga Banda Aceh. Dokter, apakah setelah melakukan isolasi diri selama 14 hari setelah berpergian dari zona merah, apakah masa itu COVID akan hilang pada tubuh kita, dokter? Ya, jadi itu tidak 100% demikian. Tetapi yang patut kita yakini dan memang ada bukti-bukti ilmiah dikatakan dengan isolasi 2 minggu, apalagi pada orang yang tanpa gejala, ya, itu disebutkan itu virus daya tularnya itu makin kecil, makin lemah. Jadi penting sekali untuk isolasi mandiri. Sedangkan misalnya yang dirawat di rumah sakit pun diperkirakan biasanya rata-rata 2 minggu itu sudah negatif. Tetapi pernah setelah negatif itu positif lagi. Tetapi dikatakan adalah ada jejak-jejak yang terdeteksi adalah meskipun itu hanya bekas-bekas ininya saja yang tidak aktif lagi, tetapi itu masih bisa menimbulkan positif. Yang kita maknainya itu adalah laboratoriumnya memang tetap kita periksa berturut-turut 2 kali negatif, itu dikatakan sembuh. Tetapi memang pernah juga pada kita baca secara nasional di Bali juga pernah ada kasus 10 kali itu berulang-ulang saja sudah negatif, nanti sudah dicek lagi karena orang yakini positif lagi dia. Ada 2 kemungkinan, apakah memang dia terinfeksi baru atau memang meskipun tanpa gejala tetapi masih ada jejak-jejak virus, katakanlah dia kulitnya saja masih ada di situ meskipun tidak aktif tetapi masih memberikan gejala yang positif.
Tetapi kepentingan dari 2 minggu isolasi itu sangat penting. Itulah kesadaran dari orang-orang. Memang kita harapkan kalau memang patuh, nggak mau nggak keluyuran kemana-mana, lebih bagus isolasi di rumah. Ya, semuanya yang serumah pun mengantar makanan seperti apa, jaga jarak. Kalau sudah 2 minggu, silahkan nanti beraktivitas seperti biasa. Pertanyaan selanjutnya dokter, ini dari pendengar kita di Aceh Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nasihatnya dokter, di awal-awal munculnya COVID-19 ini masih 1 orang 3 orang positif, orang bondong-bondong memborong barang-barang kebutuhan dokter. Namun sekarang ini udah ribuan yang positif, tapi masih santai dengan goes dokter. Nah, ini Iya, jadi ini fenomena dan tanggung jawab kita semua ya. Sekarang justru tantangan yang paling besar bagi pemerintah justru bagaimana kita lihat ada daerah yang memberlakukan pembatasan sosial besar-besaran pun masih ada yang ketidakpatuhan. Ini yang saya sebutkan adalah mari sama-sama kita menjadi pahlawan untuk membuat pandemik ini cepat berlalu. Ya, contohnya dengan apa ya? Nggak harus kita memborong makanan segala macam, apalagi dalam era new normal itu kita menerapkan protokol kesehatan dengan konsisten. Kita adalah bagian untuk mengingatkan saudara kita, teman kita, komunitas kita, dan juga masyarakat awam adalah ini nggak bisa kalau kita nggak serius. Ini nggak bisa kalau kita sama-sama nggak mau peduli. Ini nggak bisa misalnya hanya bilang aku nggak takut corona, aku nggak takut COVID-19. Seperti saya sebutkan tadi, ini adalah bagian yang memang ikut terus-menerus nggak habis-habis. Tapi kalau memang mau semuanya, sebentar lah kita mungkin nggak nyaman memakai masker, nggak nyaman cuci tangan, nggak nyaman menjaga jarak. Bukankah itu sama-sama suasana yang kita ingin secepat mungkin bisa hilang? Tapi kalau kita abai, itu nggak habis-habis. Mestinya selesai 1 tahun ini bisa 2-3 tahun atau malah lebih untuk itu. Ya, sampai mungkin vaksin ditemukan. Dikatakan vaksin idealnya 5 tahun. Paling cepat itu 2 tahun, 1-2 tahun. Ya, belum lagi kalau kita perkirakan ini yang memerlukan vaksin miliaran manusia. Ini yang bisa manusia lakukan adalah cobalah kita pribadi kita masing-masing itu ikut di dalam menangani. Nggak boleh abai, nggak boleh nggak mau tahu, karena ini adalah mempengaruhi dari skop yang paling kecil sampai yang paling besar secara global. Bukankah kita seperti melihat berhenti dunia berputar nih dengan suasana yang COVID seperti ini? Berarti dibutuhkan kesadaran pribadi, kesadaran individu yang kuat dokter ya. Betul. Baik. Pertanyaan selanjutnya dokter, bagaimana dengan orang yang punya penyakit bawaan seperti penyakit jantung? Apakah resiko juga tinggi seperti orang dengan penyakit bawaan seperti penyakit lainnya seperti diabetes? Itu bagaimana dokter? Ya, jadi dikatakan ini kan bicara evidence base ya, bagaimana data-data yang terinfeksi dengan COVID-19 ini yang banyak didapatkan adalah terutama yang berat atau memang yang meninggal. Itu dikatakan yang punya komorbid. Komorbid itu ada penyakit bawaan pada tubuh dari orang yang kena dari ini. Terutama biasanya yang ada darah tinggi, ya, ada kencing manis, ya. Kalau ada penyakit jantung, ada penyakit-penyakit pernapasan, mungkin perokok terus menerus, yang memang paru-parunya juga sudah mungkin tidak punya kapasitas yang seperti normal. Itu kenapa demikian? Bisa karena memang imunitasnya lemah. Jadi artinya virus dengan gampang. Ini kan sama nih. Kenapa orang OTG itu banyak? Sebenarnya untuk seseorang positif, untuk seseorang bisa mendapat gejala berat atau sangat berat, itu juga ada dosis virusnya itu. Katakanlah misalnya kita menghirup 10.000 nggak apa-apa. Tapi kalau memang sehari kita hirup 1 juta, ya mungkin tumbang kita. Nah, makanya kenapa perlu masker, perlu cuci tangan. Bukan 0 yang kita hirup itu, tetapi dia masih bisa ditoleransi oleh tubuh kita. Ya, jadi kadang-kadang orang masih abai di situ. Jadi kita nggak bilang semuanya akan steril, semuanya bebas dari ini, tetapi itu adalah membatasi. Pada jumlah yang tertentu tidak cukup untuk membuat kalah tubuh kita, maka virusnya kalah. Begitu ya satu saat kita terus-menerus terpapar, kemana-mana keluyuran, dari si A dapat segini, ya akhirnya kita yang tumbang seperti itu. Nah, jadi ini yang pemahamannya ada di sana. Dokter, mungkin ada trik tertentu untuk meningkatkan imun tubuh dokter, makanan, asupan gizi dan sebagainya dokter. Iya, jadi pasti
kalau disebutkan orang bagaimana untuk meningkatkan yang daya tahan tubuh, mungkin olahraga yang teratur, makanan yang bergizi, ya. Kemudian ya tidur yang cukup, mengelola stres. Gak ada manusia yang nggak stres, kecuali memang nggak punya perasaan, nggak punya sesuatu persoalan dalam hidupnya, datar-datar saja. Itu juga penting, mengelola stres. Artinya misalnya dalam, kan ada yang kita dengar sampai orang bunuh diri, sampai panik segala macam, keluarganya nggak makan atau ada persoalan-persoalan lain yang ketakutan berlebihan sehingga sampai bunuh diri. Mengelola stres juga penting. Kita nggak boleh panik, tetapi adalah memang yang tepat menanggapi sesuatu itu dengan tepat. Menerima informasi sesuatu juga harus cross check, jangan gampang percaya. Ini sekarang sangat gampang, ada orang hoax kirim gini berita-berita yang memang menakutkan, tiba-tiba kita cerna terus, kita ambil terus seolah-olah benar. Ada misalnya yang provokasi ini, ada 1.000 orang setelah di rapid test semuanya ini kejang-kejang segala macam, padahal ternyata nggak ada apa-apa itu, ya. Dokter, pertanyaan selanjutnya ini dari warga Banda Aceh. Apakah perlu mencuci pakaian yang digunakan digunakan ketika keluar rumah, dokter? Ini bagaimana? Iya, jadi tentang pakaian, jadi sama analoginya begini. Kenapa kalau kita lihat di area-area yang ventilasi bagus, ya, apalagi di luar matahari, juga daerah kita misalnya dia terpapar dengan matahari dengan ini, itu virus juga dia tidak bertahan lama, ya, atau memang dikatakan dianjurkan memang bagi kita, ya, misalnya kalau kita ragu misalnya di daerah mana, sebaiknya apalagi di rumah ada orang tua, ada orang yang berisiko tinggi, itu sebaiknya ya kita ya mungkin ketika pulang sepatunya memang kita pisahkan ya di tempat di luar dengan bagus. Kalau pakaian memang kita ragu ya kita buka tiap hari ganti, kemudian mandi, saya pulang kerja baru ganti pakaian lain, baru berinteraksi dengan keluarga di rumah. Nah, jadi memang tidak ada bukti ilmiah misalnya dari pakaian ditularkan dengan seperti itu. Ya, ya ini sifat secara umum memang menjaga kebersihan itu jauh lebih penting. Jadi nggak usah terlalu berlebihan. Misalnya kita takutkan, misalnya bolak-balik kita harus cuci baju, bolak-balik ganti baju, tetapi kita yakini kita nggak bersentuhan di dalam senggol di dalam pasar yang sempit bersentuhan dengan itu, tetapi wajar-wajar saja. Lebih baik memang pakaian yang hari itu adalah kita pisahkan, kita cuci, besok kita pakai pakaian yang baru lagi. Mudah-mudahan nggak apa-apa. Iya. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Mungkin ini pertanyaan terakhir kita di sore hari ini. Dokter, apakah sama sistem penularannya di kota dan di desa, dokter? Bagi kami di pedesaan, apakah penularannya juga sama seperti di perkotaan, Ustaz? Ya, sebenarnya virus itu dia tidak mengenal kota dengan desa. Kadang-kadang kita di desa nggak kemana-mana, tetapi ada di kampung kita mungkin ada orang baru pulang dari luar negeri, mungkin pulang dari Malaysia atau pulang dari tempat-tempat lain yang memang dari provinsi lain yang memang zona merah. Kemudian ketemu dengan orang yang di desa atau memang di rumahnya atau di kampungnya, di menasahnya berinteraksi. Kalau memang yang membawa virus itu ada, sama juga berpotensi akan dapat juga. Jadi jangan merasa nanti akan bebas. Kami kan nggak kemana-mana orang atau di desa saja kami kuat. Kami mungkin nggak akan kena. Yang kita waspadai adalah siapapun yang pulang dari daerah zona merah atau yang datang seseorang yang nggak kita kenal, lebih bagus berasumsi adalah kalau saya bilang 360 derajat yang ada di sekeliling kita harus kita berasumsi itu ada OTG, orang tanpa gejala, lebih bagus gitu daripada nanti sama kalau kita lihat kenapa ini ketemu positif, karena kami nggak duga, kan kami kenal, kan kami tahu dengan dia itu siapa, dengan ini tahu-taunya memang akibat seperti itu terjadi penularan. Jadi hati-hati, protokol kesehatan itu sebenarnya itu sama, berlakunya sama. Baiklah, dokter, sudah tanpa terasa ini sudah di penghujung acara kita. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan, dokter, ditekankan kembali bahwa memang masyarakat itu sangat berperan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dokter. Ya, jadi sama yang kita inginkan bersama adalah suasana pandemik global ini ingin cepat berlalu. Tentunya kita menginginkan semua kita itu bisa berperan. Jadi nggak ada misalnya tenaga medis di garda depan, yang ini di belakang, nggak ada. Kita punya peran yang sama. Kita bisa menjadi mengambil bagian bagaimana memutus mata rantai itu. Apa memang yang diinginkan oleh sekarang ketika ngomong
protokol kesehatan yang ngomong itu mestinya itu bukan orang kesehatan lagi. Kantor agama, kantor pertanian, makanya yang sekarang mengemuka adalah protokol kesehatan. Karena diyakini semuanya dengan kita bisa jalankan dengan protokol kesehatan dalam new normal itu sampai batas waktu nggak tahu kita sampai kapan. Tetapi peran kita yang diinginkan adalah janganlah kita hanya basa-basi, jangan hanya formalitas, tetapi betul-betul kita menjaga protokol kesehatan itu dengan konsisten. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semuanya. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan kita bisa melihat dunia seperti sebelum bulan Januari inilah ya, sama yang memang kita inginkan semuanya. Demikian. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktu berbagi dengan kita semua, para pendengar di mana saja berada, para pendengar radio Syiar Tauhid Aceh 96,1 FM, pendengar radio Alkan 106,1 FM Kota Langsa, pendengar radio As-Sunnah 91,4 FM Takengon. Terima kasih banyak dokter sudah berbagi bersama kita. Alhamdulillah para pendengar, tanpa terasa sudah 60 menit Dr. Azharuddin, spesialis ortopedi konsultan spine, sudah sharing informasi kepada kita para pendengar semuanya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemberat timbangan amal beliau di akhirat kelak. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.